Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Otomotor Premium Yuska. Dan kali ini Otomotor lagi ada stok terbaru, yaitu sebuah Toyota Velfire tahun 2016 generasi ANH 30 atau merupakan generasi kedua dari Toyota Velfire. Dan yang ini merupakan versi pre-facelift dari Velfire. Untuk variannya dia tipe G. Dan Velfire ini waktu di generasi ANH 30 ini dia ada dua varian ya, waktu pertama kali masuk, yang tipe G sama G Limited. Kalau yang G Limited perbedaan sama yang tipe G beda di body kit saja. Dan ini merupakan keluaran ATPM dan dia didatangkan langsung secara CBU ya, walaupun yang keluaran ATPM. Langsung aja kita lihat ke mesinnya. Untuk mesinnya sendiri dia 4 silinder 2500 cc yang memiliki kode mesin yaitu 2ARFE, yang memiliki output tenaga 180 horsepower serta torsinya di 239 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan atau front wheel drive melalui transmisi CVT ya. Dan untuk Velfire sendiri yang masuk ke Indonesia nggak ada yang versi mesin V6 nya ya, nggak seperti kembarannya Alphard yang ada mesin V6 nya. Untuk ruang mesinnya sendiri dia sudah dicat, tapi agak disayangkan untuk Alphard dan Velfire yang mesin 2400 cc dia nggak memiliki cover cylinder head, jadi dia nggak ada penutupnya. Malahan yang untuk yang mesin V6 dia ada cover cylinder headnya. Dan untuk modul ABS nya dia berada di belakang sana ya, dia nggak ditaruh di depan. Untuk kap mesin dia sudah dicat dan sudah ada peredam juga, walaupun dia belum hidrolik, dia masih pakai tuas. Dan di area firewall belakang sana dia ada peredam juga. Kita bahas dulu untuk desainnya. Jadi Velfire ini merupakan versi sporty dari Alphard. Jadi kita bisa lihat dari lekuk-lekuk desainnya dia lebih tajam dan lebih agresif. Kita bisa lihat dulu dari segi headlamp yang pipih dan memiliki tarikan garis yang sangat tajam. Dan ciri khas Velfire ya, dia punya headlamp terpisah jadi dua mika, yang bagian atas untuk headlamp dan high beam, dan untuk bagian bawah untuk lampu set. Untuk grillnya sendiri Velfire ini beda sama Alphard ya. Kalau Alphard dia grillnya gede ke bawah, kalau Velfire ini dia agak memanjang ke samping. Dan dia pakai finishing dark chrome ini. Dan sayangnya untuk Velfire generasi ANH 30 ini sudah tidak memakai emblem Nets lagi ya, padahal di generasi pertamanya dia pakai emblem Nets, bukan pakai emblem Toyota seperti ini. Ini agak disayangkan aja sih. Dan untuk di bawahnya dia ada fog lamp. Fog lampnya dia masih halogen ya. Di atasnya dia ada corner sensor. Oh ya, tadi untuk headlamp dan high beam dia sudah full LED, dan juga di atas dia ada LED DRL yang bentuk alis. Kita lanjut ke bagian samping. Untuk velg dia menggunakan ring 18 ya, finishing two-tone polish. Samping dia di window lamp dikelilingin chrome. Begitu juga di door handle dia ada chrome-nya juga. Dia juga ada lampu sen di spion, serta dia ada kamera juga di spion, karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya. Oh ya, tadi di grill dia juga ada kamera, lupa saya tunjukin. Kameranya ngumpet di bawah. Ini dia untuk di bagian depan. Oke. Tuh door handle
dia model tarik dan lengkap dengan akses smart key-nya ya. Dia model sentuh, untuk dikunci tinggal grab aja, disentuh aja. Untuk ngebukanya tinggal di grab aja di bagian door handle bagian dalamnya. Oke, lanjut ke interior. Spesialnya Velfire ini yang baik yang keluaran ATPM ataupun yang IU yang versi JDM, dia interiornya warna black. Dia warna black, ini spesialnya di Velfire. Sementara kalau di Alphard dia yang interior black cuman di varian yang Q yang pakai mesin V6 3500 cc. Untuk yang tipe G nya dia pakai warna beige tuh. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi lah bagi teman-teman yang mungkin tidak menyukai interior warna beige. Teman-teman bisa mempertimbangkan Toyota Velfire ini dikarenakan dia menggunakan interior warna hitam yang nggak gampang kotor gitu. Oke, untuk build quality bagian door trim dia menggunakan ban soft touch, bagian atas ini menggunakan ban soft touch, sampai bagian armrest juga dia menggunakan ban soft touch, dan di sini dia ada real stitchingnya ya. Dan untuk finishing dia menggunakan piano black, nggak seperti di Alphardnya dia menggunakan wood panel. Dan di sini dia ada 3 buah memory seat. Di bawahnya dia ada door handle di bagian dalam, jack chrome. Di bawahnya dia ada power window yang sudah all auto, dan di bagian depannya ada window lock dan power door lock. Serta di sini dia ada electric mirror dan electric lead track yang sudah auto folding. Oke, untuk bahan dashboard soft touch. Sini dia ada kisi AC yang bisa digeser dan bisa dibuka tutup. Dan di bawahnya dia ada cup holder yang penutupnya model sliding ya, dan dia dilapisin bahan piano black ya. Dan di sini dia ada untuk tombol keyless ignition ya, engine start stop. Dan di sini dia ada tombol untuk mematikan sliding door dan power back doornya. Serta dia ada 4 buah dummy tombol slot kosong ya. Di bawahnya dia ada tempat penyimpanan buat taruh koin dan kartu. Kalau untuk yang versi JDM yang sering dimasukkan sama IU ini untuk ETC ya, karena di Jepang tolnya udah nggak payah kita tap pakai kartu lagi, dia udah pakai sistem otomatis untuk pintu tolnya. Oke, kita langsung masuk aja. Oh ya, untuk pengaturan kursi dia sudah elektrik karena sudah ada memory seat, dan pengaturannya lengkap ya. Dia ada head adjuster, meskipun hanya bagian belakangnya aja, sliding, reclining, tapi sayangnya dia belum ada lambar support. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Dan di sini dia ada hand grip ya di pilar A untuk mempermudah proses naik turun. Oke, langsung aja coba kita start up. Ya, oke. Kita bahas dulu untuk si instrumen clusternya ya. Untuk si instrumen clusternya sendiri, dia belum full TFT ya. Sampai yang versi facelift terakhir dia belum ada yang untuk Alphard dan Velfire dia belum ada yang full TFT. Tapi yang dia yang full TFT cuman si MID nya aja. Oke, sebelum kita bahas si MID, kita bahas dulu ada apa aja di si instrumen clusternya. Ya, pertama ini ada untuk speedometer, ini untuk fuel gauge, dan ini untuk temperatur mesin, dan ada tachometer. Serta dia ada untuk indikator-indikator di sensor mobil ya. Oke, untuk menu-menu di instrumen kelas MID-nya kita bisa lihat di atas dia ada outside temperatur, posisi transmisi, dan di sini dia ada untuk data-data berkendara. Dia ini ada current atau real time konsumsi BBM, serta di bawah ada rata-rata konsumsi BBM setelah reset. Oke, kita ke bawah lagi dia ada range atau sisa jarak tempuh, dan di sini dia ada eco indikator,
Lanjut lagi di bawah dia ada speedometer format digital, dan untuk di bawah ini dia kosong. Oke, di sebelah sini dia ada menu untuk auto start stop engine-nya, yang untuk fungsi mematikan mesin pada saat di lampu merah ataupun pada saat kita stop and go untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Dan di sini kita bisa dihitung waktunya. Dan di sebelah di sini ada untuk pengaturan ambient slide-nya. Di sini dia ada banyak pilihan warna. Dan di bawah ini ada untuk personal lamp dan untuk pengaturan AC. Jadi AC bisa kita atur dari sini. Dan di sini ada message kalau misalkan di mesinnya ada trouble, otomatis si ECU akan memberikan pesan ke si MID di sini. Dan di sini ada setting, parking sensor, Nano E, AC di Velfire dan Alphard ini sudah dilengkapi dengan Nano E, auto start stop engine dan eco mode bisa kita on off. Dan di sini ada untuk buzzer atau suara dari sliding door ketika kita buka, dia ada dua, dan buzzer volumenya bisa kita atur. Dan ini ada bahasa dan units atau satuan unit, kita mau pakai kilometer atau miles. Dan di sini dia ada driver info 1, info 2, mau kita masukin apa aja di driver infonya. Dan ini ada pop up display ya, dan layar dari latar dari si instrumen cluster bisa kita atur warnanya, mau warna biru atau warna yang lain. Oke, untuk di belakang sini dia ada untuk tuas headlampnya dia sudah auto, dan di sini dia ada fog lamp. Dan di sebelah kiri dia ada untuk tuas wipernya juga sudah auto dan lengkap dengan intermittent, dan serta interval waktunya bisa kita atur secara manual ataupun secara auto. Oke, untuk setir dia 4 spoke sama kayak Land Cruiser kemarin, cuma berbeda di desainnya sedikit. Oke, untuk tuas-tuasnya dia mirip seperti di Land Cruiser. Di sini untuk pengaturan MID, dan ini untuk mengatur si audio steering switch serta mode dari si infotainment. Dan untuk pengaturan setirnya tentunya dia lengkap, dia sudah ada tilt dan teleskopik, serta di bawahnya dia ada cruise control walaupun dia belum adaptif ya. Oh ya, untuk Velfire yang pertama kali masuk, dia belum dilengkapi dengan fitur Toyota Safety Sense dan adaptive cruise control. Dia baru ada adaptive cruise control sama Toyota Safety Sense di facelift pertama dan improvement. Soalnya dia ada dua versi, ada yang facelift, yang pre-improvement. Jadi yang kalau di pre-improvement itu dia ada Toyota Safety Sense juga, tapi cuma dua, blind spot monitoring sama rear cross traffic alert. Untuk pre-collision system, untuk rem otomatis, lane departure alert, lane keeping assist with steering assist itu belum ada, baru ada di facelift pertama, improvement TSS with adaptive cruise control ya. Ini kita lanjut untuk ke tengah. Untuk ke tengah dia ada layar infotainmentnya. Untuk layar infotainmentnya sendiri ini sih aftermarket, bukan OEM Toyota. Jadi ini aftermarket dari vendor yang ada Toyota di Indonesia. Jadi Toyota Velfire dan Alphard yang masuk lewat ATPM dia khusus untuk tipe G sama tipe X Alphard dan tipe G untuk Velfire, dia datang dari Jepang, tidak ada head unit, jadi dia audioless. Jadi head unitnya ditambah sama Toyota Astra Motor di Indonesia. Tapi untuk Velfire yang tipe Q yang pakai mesin V6, dia dapat layar infotainment OEM Toyota. Untuk menu-menu dari si head unitnya
dia ada untuk radio, dan untuk menu-menunya di sini dia ada untuk setting, media, Toyota Move, radio, dan navigasi. Navigasinya dia ini ya, berbasis satelit ya. Dan di sini dia bisa browsing juga, dia ada internet. Kita bisa tethering wifi dari HP kita. Dan di sini dia bisa sambung ke iPod juga, dan dia juga ada SD cardnya. Dan untuk radio kita langsung pencet ini aja, ya otomatis balik ke radio. Dan di sini dia ada untuk off screen, tapi radionya tetap nyala. Dan di sini dia ada volume up sama volume down, dan dia juga bisa diatur dari si audio steering switch tadi ya. Dan di sini dia ada untuk mute, dan di bawah ada untuk USB sama SD card. Dan di bawah dia ada tempat penyimpanan, karena saya bilang tadi ya, dia tidak menggunakan infotainment yang OEM yang integrated dengan sistem mobil. Kalau yang di Vellfire yang tipe Q itu saya bilang ya, dia pakai layar infotainment yang OEM yang dari Toyotanya asli, dia layarnya full sampai bawah. Tuh, di sebelah sini dia ada hazard, dan untuk di bawah ini dia ada display AC. AC dia sudah total triple zone, dual zone depan dan satu zona lagi di belakang. Dan kita bisa atur dual zone-nya mau off atau on, kita bisa atur. Dan untuk menu-menunya dia di sini ada untuk AC, ini untuk pengaturan AC belakang, dan ini untuk pengaturan arah semburan yang atas ini untuk open close air, serta ini untuk si speed fan, dan ini untuk off AC, dan ini untuk auto. Sini dia ada untuk front dan rear defogger, dan ini untuk pengaturan jam ya. Oke, lanjut lagi ke belakang. Sini dia udah ada electronic parking brake with auto release, dan di belakang dia ada auto hold. Dan di bawahnya lagi dia ada auto start stop engine, serta di belakangnya ada vehicle stability control serta traction control, dan di bawahnya ada eco mode. Dan untuk tuas transmisinya dia model G-Type, dan dia ada virtualnya juga 7 speed walaupun dia CVT. Dan di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan yang tutupnya model sliding, dan tempat penyimpanannya dilapisin bahan sejenis bludru ya. Dan di belakangnya dia ada tempat penyimpanan lagi. Dan kalau untuk yang di versi facelift ini dia untuk heater seat untuk heater seat dan ventilated seat. Tapi sayangnya untuk Vellfire dan Alphard tipe G yang pre-facelift dia nggak dapat heater seat dan ventilated seat. Dia baru ada heater seat untuk yang pre-facelift, cuman ada di varian yang tipe Q, itu pun Alphard. Dan di belakangnya di sini dia ada tempat penyimpanan, di sebelahnya dia ada cup holder 2 buah. Dan lanjut di belakangnya dia ada armrest yang gede. Kalau di Alphard yang NH20 atau Vellfire generasi pertama yang NH20, kalau di Alphard generasi kedua armrestnya dia model individual ya, dia nyatu sama kursinya. Tapi kalau di NH30 ini dia armrestnya jadi satu di tengah yang gede. Dan di bawahnya dia ada console box yang gede. Dan kalau untuk yang versi facelift baik Alphard ataupun Vellfire, wireless chargernya pindah ke depan ya. Kalau untuk yang pre-facelift wireless chargingnya ada di belakang, dan dia bisa dibuka dua sisi, mirip-mirip kayak S-Class. Dan ciri khas Alphard dan Vellfire, kursi penumpang sebelah kiri bisa diatur maju mundur ya dari sini. Oke, ini untuk layout door trimnya. Dan di atas dia ada hand grip model retract, serta dia ada sunroof. Tapi sayangnya untuk di depan cuman bisa mode tilt aja. Sementara kalau untuk yang bisa dibuka full untuk yang di belakang. Untuk di belakang dia bisa
mode tilt dan slide. Dan di sini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampunya. Dan di sini dia ada lampu baca yang sudah LED. Dan di sini untuk buka pintu sliding doornya ya. Ini untuk pengaturan lampu mau ikut pintu atau enggak. Dan ini untuk nyalain lampu keduanya. Di sini tadi ini untuk pengaturan sliding door dan untuk pembuka si power back door belakangnya. Dan di sini dia ada vanity mirror, tempat kacamata. Dan untuk spion tengahnya dia sudah auto dimming, serta untuk di sun visor di sisi driver lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Dan di sini dia ada hand grip juga ya di sisi driver model retract. Oke, kita lanjut ke row kedua. Ya udah sliding door ya, bisa di on off juga. Oke. Untuk di belakangnya sendiri, untuk kursinya untuk yang Velfire yang G ini dia menggunakan GATPM ini, dia menggunakan kursi yang pilot seat ya, dan dia juga sudah elektrik. Untuk leg supportnya dan juga untuk recliningnya. Coba kita masuk ke dalam ya. Oke, untuk legroomnya dia gede banget nih. Ini lega banget. Wajar dia MPV boxy ya jatuhnya. Dia untuk rival-rivalnya di Indonesia sendiri dia ada Elgrand dari Nissan, dan serta untuk dari Honda dia ada Honda Elysion. Yang sayangnya untuk generasi terbarunya udah di discontinue ya sama Honda. Udah nggak ada lagi generasi terbarunya. Jadi tinggallah rivalnya yang dari Jepang, Nissan Elgrand, dan untuk rivalnya dari Korea ada Hyundai Staria. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Di sini dia ada ambient light yang bisa kita ubah-ubah warnanya dari sini, dan juga bisa diatur brightness-nya. Dan di atas di sini dia ada untuk display AC. Tadi seperti saya bilang ya, dia sudah triple zone. Dan ini untuk buka sunroof. Untuk buka sunroofnya dia untuk rollernya manual, untuk kacanya elektrik. Dan di sini dia ada rear roof monitor yang manual, terbuka, kita atur secara manual. Dan untuk AC-nya dia pengaturan arah semburannya juga sama lengkapnya seperti di depan. Jadi pengaturan arah semburannya juga individual ya, nggak tergabung sama di depan. Dan di sini dia ada untuk pengaturan si speed fan. Untuk isi AC-nya dia ada di headliner, dia nggak ada yang di pilar B ataupun di bawah sini. Dan untuk di belakang kursinya dia ada hand grip di belakang sini. Dan ini terinspirasi dari Toyota Crown ya, karena yang pakai hand grip di belakang kursi driver sama kursi penumpang sebelah kiri pertama kali itu ada di Toyota Crown, dan itu turun ke si Velfire dan Alphard ini juga. Dan di sini dia ada seat back pocket di kedua sisi ya. Dan untuk ngatur kursi si penumpang sebelah kiri juga bisa atur dari penumpang belakang atau juga bisa minta tolong dari driver. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan. Dan seperti saya bilang tadi, untuk Alphard dan Velfire yang pre facelift, untuk wireless chargernya dia ada di bagian belakang.
Untuk on off-nya dia ada di sini. Dan di bawahnya dia juga ada tempat penyimpanan, serta di bawah situ dia ada dummy tombol ya. Ini aslinya sih kalau untuk yang di varian JDM-nya yang sering dimasukin sama importer umum itu untuk colokan AC serta USB. Dan untuk yang di versi facelift dia ada colokan untuk USB ya. Jadi di versi facelift ini udah nggak kosong lagi, ya udah ada untuk slot untuk USB. Oke, kita lanjut ke bagasinya ya. Untuk nutup kita bisa dari tombol ini. Untuk rem belakang dia pastilah udah cakram. Dan kita lihat desain belakangnya secara overall. Seperti saya bilang tadi ya, Velfire ini merupakan versi sporty dari Alphard. Tapi ada yang sayang ini dari Velfire, mika taillightnya dia nggak terpisah lagi ya, seperti Velfire yang generasi pertamanya atau ANH20 dia sudah gabung. Dan di tengah dia ada garnish chrome, tapi dia bukan dark chrome ya, chrome yang mengkilap ya seperti di grillnya tadi, dia menggunakan dark chrome. Untuk taillightnya sendiri, lampu remnya dia sudah LED. Untuk lampu senjanya dia juga sudah LED, kecuali lampu sen sama lampu mundur yang masih halogen. Untuk emblem variannya ada di sebelah kanan tipe G, dan untuk nama model mobilnya Velfire. Dan di tengah dia ada emblem Toyotanya ya. Dan untuk di belakang, di kaca belakang dia lengkap ya, ada rear defogger serta rear wiper dan rear upper spoiler, lengkap dengan high mount stop lampnya. Untuk buka power back doornya dia bisa dari 3 cara, melalui kuncinya, atau dari tombol di interior, atau bisa langsung dari back openernya. Tapi untuk Velfire dan Alphard, kalau kita buka dari back openernya dia nggak elektrik, dia manual. Kalau elektrik dia harus buka dari tombol di kuncinya atau dari dalam, baru elektrik untuk bukanya. Tapi untuk tutupnya nanti elektrik. Untuk bagasinya dia gede ya, walaupun kursi row ketiga dibuka dia gede. Dan kalau misalkan bagasi ini kurang, ini kursinya bisa dimaju mundur kalau masih mau bawa penumpang. Tapi kalau misalkan nggak mau bawa penumpang, ini kursinya bisa dilipat. Mekanisme pelipatannya dia ke atas ya, sama kayak Land Cruiser, Innova. Dan di sini dia ada lampu untuk di bagasi, lampunya halogen. Untuk ban serepnya dia ada di balik sini ya, ban serepnya space saver. Oke. Oh, untuk lampu bagasinya dia ada di kedua sisi ya. Untuk tombol tutup power back door-nya dia ada di sebelah kiri. Oke. Bagi teman-teman yang berminat dengan Toyota Velfire tahun 2015 tipe G pre-facelift ini, bisa langsung datang ke showroom kita, yaitu showroom otomotor yang beralamat di Jalan Nibung Raya nomor 16 sampai dengan 22. Dan teman-teman bisa lihat langsung dari kondisi mobil ini. Dan untuk kondisi mobil kami jamin sehat dan siap untuk dipakai, siap pakai. Teman-teman bisa juga melakukan kalau kurang yakin, teman-teman bisa melakukan general check up ke bengkel resmi ya. Oke, sekian aja dulu untuk video review kita kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf ya. Terima kasih telah menonton.